Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi mari kita berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Tujuannya bagaimana sih cara belajar yang efektif gitu ya, yang tepat sesuai dengan gaya belajar kalian dan itu bisa mengoptimalkan prestasi di sekolah. Saya gaya belajar itu cara kita mempelajari sesuatu. Gitu ya. Nanti waktu kita akan gunakan 1 jam mata pelajaran. Ya, seperti biasa untuk 1 jam mata pelajaran. Jadi artinya pada saat kalian mengisi angket ini yang Ibu lihat ada kecenderungan kalian belum menemukan cara belajar yang efektif. Masih kesulitan apa sih ngenalin dia tuh kayak mau belajarnya gimana. Jadi kayak karena cara belajarnya belum diketahui, mengerti pelajaran pun susah gitu. Bagaimana cara belajarnya yang tepat tuh masih bingung, begitu ya Kalista ya? Cara belajar dengan gaya belajar. Ya, benar itu biru, salah itu merah. Silakan dijawab. Praktisi. Nah, tapi ada yang jawabnya salah nih ya. Oke, nanti kita belajar ya. Berarti masih kita perlu evaluasi materinya biar kalian paham. Pada saat kalian melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kalian di rumah, itu seperti apa sih? Boleh sharing di sini sama Ibu? Mungkin buat saya sendiri ya Bu ya, mempercayakan diri saya lagi untuk bisa, untuk yakin, untuk dapat mempelajari materi tersebut. Ya udah, akhirnya saya mulai tuh mengerjakan soal, latihan soal, terus mulai memahami gimana caranya. Nah, makanya di situ tuh saya belum nyadar, berarti saya bukan tipe-tipe yang bisa belajar menggunakan sistem orang. Sudah tahu nih, gaya belajar saya adalah kinestetik, atau saya nggak bisa yang diem gitu, harus gimana? Ya, ini tuh kinestetik. Jadi memang harus ada pendampingan, harus ada interaksi gitu ya, harus ada praktisi dalam pembelajaran. Beda dengan anak-anak yang visual. Nah, kalau visual secara video, mungkin belajar di YouTube gitu ya, cukup. Setelah ngisi ruang aplikasi Aku Pintar itu ya Bu, Iya. saya baru sadar kalau saya itu lebih gampang menghafal materi dari misalnya dari guru ngejelasin, itu saya ngedenger, itu saya lebih gampang menghafalkan materi, atau misalnya saya ngebaca dengan lantang terus saya ngebaca ulang lagi, saya lebih gampang nangkep nada atau birama seorang daripada visual. Oke, berarti termasuk di auditori. Oke, sekarang sudah ada kinestetik dan auditori. Silahkan boleh komentar anak-anak yang merasa visual. Saya sendiri emang juga nggak tahu gaya belajar itu kayak gimana, tapi sejauh ini kalau misalnya guru ngasih materi gitu saya kurang jelas, saya langsung buka YouTube gitu Bu. Nah, itu langsung jelas gitu. Oke, baik. Jadi dari ada tiga hal ini ya, 3 kasus untuk yang visual, yang auditori, yang kinestetik. Kita akan bahas cara belajar kita sesuai dengan gaya belajar di poin-poin mungkin mata pelajaran tertentu, karena berbeda pastinya gitu ya. Oke, teman-teman, kira-kira untuk next ke materi sudah siapkah? Jempolnya mana? Coba lihat, sudah siap? Ya. Teman-teman silakan yang merasa kemarin gaya belajarnya visual, kira-kira dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 nanti sudah bisa difahami teman-teman ya, bisa dilihat ya. Iya Bu. Ya. Tapi kayaknya ada yang beda Bu ya. Ada yang beda. Di nomor 6 lebih suka baca ciri-cirinya. Tapi saya sendiri nggak begitu suka sih Bu sebenarnya. Ya, jadi memang ada beberapa kondisi teman-teman tidak hanya visual, tapi ada kondisi mereka bisa mengkombinasikan antara kemampuan gaya belajarnya auditorika atau kinestetik, karena pada saat tes kalian bisa lihat ya ada nilai atau dari poin-poin, mungkin poin visual lebih tinggi daripada auditori dan kinestetik. Nah, iya, jadi itu bisa dikombinasikan. Makanya ada beda ya Bu gitu ya. Tapi memang yang dominan seperti ini ciri-cirinya. Begitu, Alif ya. Baik. Ini untuk cara belajar orang tipe visual, teman-teman. Bisa kita lihat. Jadi Alif dan teman-teman yang memang mempunyai tipe gaya belajar visual gitu ya. Ada beberapa orang ya, ada Fajli, Ananda, Nur Arif, Kalista dan lain-lain mungkin ya. Tidak Ibu hafal satu-satu. Jadi kalian memang tipenya visual. Jadi kalian bisa membangun gitu ya, atau membentuk atau menerampilkan cara belajar seperti ini.
untuk supaya kalian bisa maksimal dalam pembelajaran ya, dengan gambar, diagram, mungkin peta konsep ya, lalu coretan-coretan, bikin tulisan not-not kecil, tanda-tanda penting gitu ya, atau gunakan video, gambar-gambar berwarna, membuat pengelompokan tema sehingga bisa maksimal cara belajar kalian. Begitu teman-teman yang visual ya. Boleh responnya? Silakan nak. Mungkin Alifa, Akila, Wildan, Andri, Hilda, Ilham, banyak ya yang auditorial. Iya Bu. Dari poin-poin ini sudah dimaksimalkan dalam belajar? Benar apa tidak pada saat kalian belajar seperti ini kondisinya? Betul Bu. Kadang kalau misalnya suasananya lagi ribut gitu, saya kurang suka. Iya. Harus sepi. Atau enggak, saya lebih nyaman kalau misalnya diskusi sama orang gitu. Teman-teman, untuk yang kinestetik, ini Ibu berhenti di cara belajarnya. Bagaimana? Ada komentar atau pendapat? Langsung terjun ke lapangan daripada kayak asli ini, pengen segitu, tapi ya sekarang ini kan susah. Ya, nanti kita cari solusinya bagaimana nih ya. Ya, kalau saya ini Bu, sambil praktek sambil juga mempelajari teorinya. Nah, dari video tadi teman-teman sudah diselesaikan. Ada 3 gaya belajar yang sudah kalian lihat ya, yang kalian memang sudah menjalankan sebenarnya, tapi mungkin cara-caranya bagaimana sih? Wawasan juga untuk saya. Baik. Apalagi yang tadi Ilham Adiwijaya sebutkan, karena dia baru menyadari bahwa di belajarnya ternyata memang seperti itu, kinestetik sama auditorial. Benernya sih Bu ya, karena saya bukan tipe-tipe yang bisa diem lama. Ini saya lihat ini saya aja gerak-gerak sama sekali, jadi bukan tipe-tipe orang yang bisa diem kalau misalnya buat belajar atau buat mempelajari suatu hal. Itu saya bukan tipe-tipe yang bisa diem atau bisa tenang di satu tempat gitu loh. Saya pasti bakal mencari gimana pun caranya. Saya tuh harus banyak gerak, baik kayak menunjuk dengan jari, kan salah satunya tadi yang Ibu masukkan di materi tersebut. Kendala yang saat ini kalian rasakan apa sih? Kalau saya sendiri kadang suka sulit untuk memahami suatu konsep pelajaran Bu. Jadi Mirza punya kesulitan dikala mempelajari konsep matematika nih teman-teman. Nah, terus untuk belajarnya gitu ya, untuk mengulangnya, mempelajari rumus-rumus mungkin agak kesulitan. Ada nggak teman-teman yang memberikan saran mungkin? Kalau Mirza sendiri sudah mencari solusi belum? Mirza? Kalau saya sendiri sih, saya solusinya ya ini Bu, nyarinya dari YouTube Bu. Oke. Tapi itu yang dari YouTube itu apakah efektif dalam belajar atau gimana? Ya lumayan ngebantu lah istilahnya kita tahu konsep bagaimana jalannya untuk menghitung-hitung itu. Ada bimbingan gitu sama yang sudah mengerti materi tersebut, ya mungkin bisa membantu sih Bu. Kalau misalnya saya sih lebih efektif kayak gitu sih, kalau misalnya tidak mengerti ya materi tersebut, ya harus ada bimbingan sama orang yang tidak sama orang yang sudah paham dengan materi tersebut. Kalau enggak ya dengan cara latihan soal terus sih Bu. Paham konsep saja atau masalah dari apanya? Kalau saya sendiri sih kadang lebih yang belum paham konsep Bu. Konsepnya saja ya. Berarti maksudnya pada saat guru menerangkan gitu ya, untuk mempelajari berikutnya gitu Mirza agak kesulitan gitu ya. Mirza sendiri sudah tahu gaya belajarnya? Udah Bu. Kalau saya sendiri sih visual Bu. Nah oke. Untuk cara visual berarti tadi teman-teman ya, coba sampaikan yang merasa visual, Ananda atau Nur Arif atau Kalista mungkin bisa sampaikan cara belajar yang efektif untuk si gaya belajar visual mempelajari konsep-konsep matematika. Saya sih biasanya video ya Bu, dari nonton video. Jadi kayak dari YouTube atau dari aplikasi-aplikasi belajar yang membantu. Kalau kadang suka masih kurang paham. Jadi kayak kalau emang nggak bisa, coba sama sharing sama temen gitu loh. Sama temen coba kayak ini kayak gini rumusnya, atau ini kayak gini. Jadi kayak lebih paham gitu loh. Baik. Oke, berarti kondisinya adalah bagaimana kita bisa mengkombinasi teman-teman sebenarnya. Jadi mengkombinasi cara belajar efektif sesuai dengan gaya belajar, tapi boleh kalian kombinasi dengan mungkin cara-cara belajar yang lainnya. Untuk masalah Ilham ini. Saya boleh Ilham? Saya bisa masukin diri saya sendiri. Oke, boleh. Ilham mau memberikan kiat-kiat teman-teman.
Silakan. nyibukin diri aja sih Bu, misalnya kayak hari ini kita harus ngebuat target, hari ini kita harus ngerjain apa-apa. Soalnya kalau misalnya sehari-hari kita isi dengan target-target gitu, waktu kita bakal keisi sih Bu, jadi kita nggak males-malesan lagi Bu. Ya, Cuman belum kita lakuin aja Bu itu. ya baik. Nah, Ilham tadi kan ada tercetus ya bahasa kurang mau untuk belajar gitu ya, bahasa positifnya mungkin. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih, Ham? Kalau boleh Ibu tahu. Dan mungkin teman-teman yang lain boleh komentar, silakan. Awal-awal semester nih Bu, Ya, saya tuh kadang masih semangat belajar Bu, misalnya habis ada Google Meet pelajaran apa gitu, saya masih habis itu masih ngulang lagi pelajarannya. Terus makin lama saya tuh kan kadang ada yang nggak ngerti, cuman kayak saya biarin aja gitu. Nah makin lama itu makin numpuk Bu, jadi saya malas buat ngulang pelajaran itu semua Bu. berarti untuk Ilham Adi Wijaya ya, untuk Elna, Nabila, Sela gitu ya, dan yang lain-lain, Alia Putri, berarti untuk kinestetik harus ada pendamping atau mungkin teman diskusi yang interaktif. Silakan teman-teman ke menti.com ya, belajar saya baik. Oke, teman-teman lanjut lagi karena ada satu lagi pertanyaan. Ini yang perlu teman-teman isi. Menurut Ananda, apakah cara belajar yang tepat dan sesuai dengan gaya belajar dapat berpengaruh dalam prestasi? Silakan. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, kalian berarti mengamati untuk sehari-hari ya, hari-harian kalian, untuk kalian menemukan tipe gaya belajar seperti apa kalian gitu ya. Kalian merasa sangat membantu gaya belajar itu, lalu gaya belajar cukup membantu menemukan gaya belajar yang cocok, lalu ya rata-rata sangat membantu ya gaya belajar untuk menemukan cara belajar. Lalu yang kedua, pengaruhnya apa sih cara belajar selama pandemik? Sangat berpengaruh karena di masa sekarang belajar lebih sering melalui handphone. Nah, apalagi saya gaya belajarnya visual, baik ya. Kalian bisa lihat ya, ini ya, baik. Dari LKPD tadi, kira-kira Ibu ingin kalian membuat satu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silahkan. Ibu butuh 2 orang. Fadli, silahkan Fadli. Menurut kamu kesimpulan dari materi yang saat ini sudah kita sama-sama bahas? Kesimpulannya saya jadi lebih ingin melaksanakan gaya belajar tersebut. Mungkin materi hari ini sangat Baik. bagus dan sangat berpengaruh bagi kita untuk menemukan cara belajar yang Baik. efektif ya Bu. Untuk materi hari ini kita bisa tutup gitu ya dengan mungkin satu, siapa yang akan menyampaikan manfaat dan makna untuk kegiatan ini? Saya tahu kalau ada yang namanya gaya belajar visual, audiotorik, dan kinestetik. Jadi selama ini yang saya tahu belajar ya belajar gitu loh Bu. Iya. Iya gitu. Iya. Baru tahu kalau ada yang namanya gaya belajar gitu. Baik, jadi bermanfaat, sangat bermanfaat untuk bagaimana kita ya mengatasi problem pembelajaran ya, untuk optimalkan cara belajar kita yang efektif dengan sesuai gaya belajar kita masing-masing, begitu ya. Baik. Kalau untuk yang visual, konsepnya seperti peta konsep. Kalian buat konsep-konsep kecil gitu ya untuk cara belajar di visual. Nah, lalu auditori boleh kalian sampaikan melalui bahasa ya, secara verbal. Ya, caranya bagaimana untuk gaya belajar auditori. Lalu kinestetik dengan gerak atau secara praktek ya Ilham ya dan Fani ya, karena memang ini anak-anak kinestetik nih. Jadi kalau misalkan gaya belajar kinestetik, cara diskusi, kamu harus shoot gambar cara diskusi seperti apa. Kan siapa yang akan menutup dengan doa? Ya Bu. Baik Fani. Mari teman-teman, untuk menutup kegiatan pada kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Dan kita bisa melanjutkan di sesi ketiga, materi ketiga ya, untuk masalah kampus nanti insya Allah di minggu depan. Ya, terima kasih teman-teman.
Ya, Kasih banyak, assalamualaikum. Bu.